Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tetap semangat belajar dan senantiasa kita cinta Allah selalu. Anak-anakku kelas 7, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan kepada kalian sifat-sifat Allah. Dan Ibu yakin kalian sudah lebih mengenal Allah. Kita mengenal Allah memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama adalah sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat zais Allah. Sifat wajib dan mustahil itu berjumlah 20. Dan kemarin kita sudah membaginya menjadi 4 macam, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah sekarang Ibu akan menjelaskan secara khusus tentang sifat zais Allah. Oke? Sifat zais itu secara bahasa, zais artinya adalah boleh. Dalam istilah, sifat zais bagi Allah itu diartikan adalah sifat kebebasan Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Artinya Allah memiliki kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Para ulama mendefinisikan sifat zais bagi Allah adalah, diperhatikan, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Diulangi, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya, Allah memperbuat sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Artinya, Allah boleh melakukan sesuatu atau boleh juga tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Oke, anak-anakku sekalian, sifat kebebasan Allah itu ada 2 macam. Artinya, kebebasan mutlak yang Allah miliki itu ada 2 macam. Yang pertama adalah Allah memiliki kebebasan untuk menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Dalam satu ayat disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hendak mencipta, maka Dia mencipta sesuai apa yang dikehendakinya. Artinya Allah memilih apa yang diciptakannya. Dan Allah tidak dipengaruhi oleh makhluk apapun untuk menciptakan sesuatu. Anak-anakku, sebagai manusia, kita tidak dapat memilih dan juga kita tidak dapat menolak kehendak Allah. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu buat makhluknya. Sebagai contoh, jika Allah menginginkan menciptakan seorang laki-laki, kun fayakun, maka jadilah laki-laki. Dan sebaliknya, jika Allah menginginkan seorang anak perempuan lahir, maka lahirlah anak perempuan. Dalam surat An-Nur ayat 45, Allah di sini terlihat menjelaskan bagaimana Allah memilih untuk menciptakan makhluk sesuai dengan kehendaknya dan kekuasaannya. Dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan hewan itu yang hidup di darat, di laut maupun di air. Bahkan Allah menciptakan juga makhluk hidup atau binatang yang dapat berjalan dengan 2 kakinya. Ada juga yang berjalan dengan 4 kakinya, bahkan ada makhluk yang berjalan dengan perutnya, seperti binatang melata. Oke, kebebasan yang kedua adalah Allah memiliki kebebasan mengatur semua makhluknya. Artinya apa? Semua perjalanan hidup manusia ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat Allah akan meninggikan derajat manusia ke derajat yang tinggi. Tapi ada kalanya ada manusia yang Allah turunkan derajatnya ke derajat yang rendah. Itu termaktub dalam surat Al-Imran ayat 26. Allah kadang memuliakan manusia dan kadang juga merendahkan manusia. Untuk itu anak-anak, sebagai seorang manusia kita mesti menyadari kekuasaan Allah ini. Bagaimana kita menyikapinya? Jika Allah memberikan kita kelebihan dari segi harta, ilmu, kekuasaan, maka kita tidak boleh sombong. Dan kita mesti bisa membaginya kepada orang lain. Tetapi ada di lain waktu Allah memberikan juga kita kekurangan dari segi harta, kekuasaan, ilmu. Nah, di situ kita diminta untuk bersabar, untuk tahan mental,
agar kita bisa menghadapi segala sesuatu yang Allah kehendaki. Nah, begitulah cara kita menyikapi sifat zais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian bisa memahami semua sifat-sifat Allah dan bisa mengamalkannya dalam bentuk perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anakku. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.